Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trigayu Waluyati. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Babakan Madang, mengajar bahasa Indonesia. Di sini saya salah satu mahasiswa PPG PPG dalam jabatan yang berasal dari LPTK Universitas Pakuan. Dengan nomor peserta PPG saya adalah 2015028181991. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya untuk uji kompetensi, yaitu nanti ada di kelas 10 SP9. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik ya, semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Baik, sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada hari ini, salah satu pimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan pimpin untuk berdoa. Duduk siap. Siap. Duduk rapi. Rapi. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk ya, Nak? Septi ya. Septi kenapa tidak masuk? Sakit. Terus Aulia Zara tidak masuk kenapa? Sakit. Baiklah. Sudah ditengok yang sakit? Belum. Baiklah, nanti bisa sepulang sekolah kalian tengok ya yang sakit tadi. Baik, pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi apa, Nak? Masih ingat nggak? Puisi. Biografi ya, ada yang bilang biografi. Baiklah, ada yang masih ingat pengertian biografi apa pertemuan minggu lalu? Ya, Rizky. Biografi adalah sebuah teks yang berisi tentang seseorang yang berjasa di satu bidang. Jadi kayak tentang jasa-jasa apa saja yang dia lakukan. Ya, betul sekali ya jawaban Rizky ya. Kita kasih aplaus. Bahwa biografi adalah pada dasarnya riwayat perjalanan hidup seseorang mengenai jasa-jasanya dan sebagainya terhadap suatu bidang, begitu ya. Baik, itu adalah materi pada minggu lalu. Sedangkan pada hari ini kita akan melanjutkan materi pada minggu lalu, bahwa pada dasarnya setiap pembelajaran di dalam bahasa Indonesia seperti kemarin kita belajar mengenai biografi nih, hal-hal yang dapat diteladani dari pahlawan nasional yang ada di Bogor. Nah, dari situ kita bisa, selain meneladani, kita bisa mencontoh sifat-sifat kepahlawanan itu yang bisa kita ikuti ya untuk meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa kita ini terutama. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai teks puisi. Sebelumnya, ada yang tahu apa sih itu teks puisi atau puisi itu adalah? Puisinya adalah sebuah karya sastra yang isinya itu ungkapan hati atau pikiran seseorang. Jadi diungkapin ke puisi tersebut. Ya, betul. Puisi adalah ungkapan perasaan yang dituangkan dalam sebuah karya oleh seseorang. Betul ya jawabannya? Nah, kita nanti ya. Baik, kita nanti akan belajar mengenai teks puisi pada dasarnya. Ya, kemudian setelah kita nanti akan belajar mengenai puisi di dalam tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu nanti kalian diharapkan untuk dapat kalian mengidentifikasi kata konkret, kemudian larik dan makna dalam sebuah teks puisi. Itu nanti kita akan belajar mengenai hal itu. Tetapi sebelum kita mengarah ke situ ya, sebelumnya tolong diisi untuk soal prates pada hari ini. Saya udah share di grup kelas untuk kalian mengerjakan soal prates pada hari ini. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu
untuk pada hari ini pratesnya, sambil nanti Bu Tri juga bisa ngecek lewat respon di Google Form-nya berapa betulnya dan sebagainya ya. Nanti bisa Bu Tri tayangkan di sini juga. Ya, di sebelah sini sedang mengerjakan. Iya. Ya, soal pratesnya silakan dikerjakan. Nanti Ibu tinggal melihat. Ya, yang sudah merespon di sini ada 18. Ini untuk perolehan skornya ya. Yang sudah merespon ya, hampir nilainya itu semuanya dari soal prates di sini adalah ada sekitar hampir semuanya 100 yang sudah merespon. Di sini masih ada yang terdapat 75, ada yang 50 ya. Di antaranya kurang lebih masih ada 2 orang. Yang lain nilainya sudah 100 semua, sudah Ibu tayangkan di depan ya untuk prates pada hari ini. Baik. Di bagian ini nanti Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Berikut adalah tujuan pembelajarannya ya. Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi kata konkret, larik dan makna ya dalam sebuah teks puisi. Nah, kita akan mengkaji yang pertama, ada pengertian puisi. Puisi adalah karangan yang terikat oleh bait, irama dan rima. Sudah jelas ya tulisannya ya. Atau bisa juga puisi itu adalah merupakan bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan kaya makna di situ ya. Nah, keindahan di dalam puisi inilah yang akan menimbulkan keestetikan dari sebuah puisi. Dan di dalamnya pasti, di dalam keindahan puisi itu di dalamnya pasti akan menghasilkan larik-larik yang emang di situ mempunyai makna tersendiri. Nah, untuk membentuk larik-larik itulah yang di dalamnya pasti ada kata-kata konkret dan sebagainya ya nantinya. Itu untuk pengertian puisi. Kemudian kita lanjutkan ya, dari dalamnya ada kata konotatif dan sebagainya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ciri-ciri puisi? Jadi di sini dalam puisi itu terdapat pemadatan segala unsur kekuatan bahasa. Kemudian penyusunannya atau unsur-unsur bahasa itu bisa dirapikan, diperbagus dan diatur sebaik-baiknya. Biasanya di dalam puisi itu juga berisi ungkapan pikiran dan perasaan penyair. Bahasa yang digunakan bersifat konotatif atau kata kiasan. Sedangkan di dalamnya ada struktur fisik nih. Struktur fisik dari puisi ada tipografi, ada diksi, pilihan kata, ada majas atau gaya bahasa, ada rima dan irama, serta struktur batinnya terdapat ada tema, amanat, perasaan, nada, suasana di dalam puisi. Nah, ini adalah unsur-unsur puisinya ya, diksi, pilihan kata, ada pengimajian ya atau susunan kata, ada kata konkret. Nanti kita akan membahas ini salah satunya ya. Jadi kata konkret itu adalah untuk membangkitkan imaji oleh seorang daya bayang oleh pembaca. Ya. Nah, kata-kata konkret tersebut di sini adalah biasanya pembaca seolah-olah itu bisa melihat, mendengar, merasakan yang dilukiskan oleh penyair. Itu yang dinamakan dengan kata konkret ya. Kata konkret itu adalah pembaca seolah-olah bisa merasakan apa yang dilukiskan oleh penyair. Keempat, di sini ada bahasa figuratif atau majas ya. Majas di sini adalah sesuatu dengan cara pengiasan ya, secara tidak langsung. Biasanya menggunakan makna. Majas itu biasanya adalah litotes ya, benda mati yang dianggap hidup. Biasanya itu seringkali muncul di dalam sebuah puisi majas litotes, benda mati yang dianggap seolah-olah hidup. Ada majas personifikasi. Kalau majas litotes di situ ada merendahkan diri. Kemudian ada majas hiperbola yang berlebih-lebihan dan sebagainya. Kemudian ada rima. Rima itu adalah pengulangan bunyi dalam sebuah puisi ya. Itu diantaranya ternyata di dalam rima ada tipografi juga tentang bentuk bait dan sebagainya. Sedangkan unsur-unsur batin nih di dalam puisi ada tema. Tema itu adalah pesan atau ide pokok yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Ide pokok dalam sebuah puisi yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya itu adalah tema yang terdapat di dalam sebuah puisi. Kemudian ada amanat. Amanat itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya atau penyair kepada pembacanya. Kemudian nanti ada perasaan atau feeling. Di sini adalah biasanya perasaan itu adalah
mewakili ekspresi perasaan dari penyair. Ekspresi itu bisa berupa kerinduan, kegelisahan ya, dan sebagainya ya. Itu diantaranya mengenai ekspresi sedih, bahagia, itu adalah terkait perasaan atau feeling. Yang ketiga di sini adalah nada atau suasana. Ya, nada di sini biasanya nada puisi itu adalah sikap penyair kepada pembaca, bisa bersikap menggurui, menasehati, mengejek, menyindir, atau bersikap lugas hanya menceritakan sesuatu kepada pembaca. Sedangkan suasana di sini itu adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu atau akibat psikologis yang ditimbulkannya ya terhadap pembaca. Jenis-jenis puisi. Ada yang kalian tahu jenis puisi diantaranya apa aja? Ada puisi? Ya, ada puisi naratif. Selain itu, puisi naratif itu adalah kalau narasi atau naratif berarti puisi itu adalah untuk menjelaskan atau menceritakan suatu peristiwa oleh penyair. Kedua adalah puisi epik ya. Itu puisi epik itu adalah mengenai cerita kepahlawanan. Ketiga ada romansa puisi. Romansa puisi itu adalah cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan. Nah biasanya kalian sering kali nih mengalami membuat romansa puisi ya yang terkait dengan percintaan ya. Biasanya itu adalah tema yang menarik bagi para remaja. Ada balada puisi, cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Ada syair ya. Di sini berisi sindiran, nasihat pengajaran agama dan juga berisikan sejarah atau dongeng. Keenam adalah puisi larik yang mengungkapkan perasaan duka. Dan di sini masih jenis puisi, ada ode puisi ya, yang berisi pujaan terhadap seseorang. Ada puisi deskriptif menggambarkan atau melukiskan sebuah objek. Ada satir puisi ya yang mengungkapkan perasaan tidak puas, dan ada puisi impresionistik, puisi yang mengungkapkan kesan impresi ya terhadap penyair suatu hal. Sedangkan nilai-nilai nih, nilai dan prosedur menyusun puisi. Biasanya ada nilai-nilai yang terkandung dalam puisi. Ada nilai sosial berkaitan dengan kemasyarakatan, ada nilai moral atau agama, ada nilai estetik atau keindahan bunyi dan rima, ada nilai budaya ya, berkaitan dengan kebudayaan, kemudian ada kemanusiaan atau humanisme ya, yang berkaitan dengan pergaulan hidup. Sedangkan untuk prosedur menyusun sebuah puisi, menentukan struktur batin, menentukan dan merumuskan tema, kemudian ada menentukan dan merumuskan tema, menentukan amanat, perasaan, dan sebagainya. Sedangkan karakteristiknya tadi sudah dijelaskan, ada majas, pengimajinasian, kemudian ada kata konkret, ada kata konotatif ya. Di sini kata konkret itu kata yang mewakili dari ungkapan indera yang disampaikan oleh penyair. Kata konotatif itu adalah kata kiasan. Pengimajinasian atau citraan itu bisa penglihatan, pendengaran, perabaan, dan sebagainya ya. Itu termasuk dengan citraan ya. Kemudian majas itu tadi seperti litotes, hiperbola, personifikasi, dan sebagainya. Ya. Nah, Ibu akan putarkan di sini sebuah video puisi Padamu Jua. Nanti coba setelah kalian mendengarkan puisi Padamu Jua di sini, nanti coba kalian kira-kira identifikasinya apa sih itu kata konkret yang ada di dalam puisi. Pulang kembali aku padamu seperti dahulu, setia selalu. Di mana engkau rupa tiada, suara sayu, hanya kata engkau cemburu, engkau ganas, gila sasar. Sayang berulang padamu jua, menunggu seorang diri. Lalu waktu bukan Tersebut
Coba dari puisi yang tadi sudah ditayangkan melalui video pada Mujua karya Amir Hamzah, kira-kira kata konkret apa sih yang terdapat di dalam puisi tersebut? Setelah kalian Sudah ya, menyimak tadi kata-katanya. sambil ibu Ya, siapa coba yang mau berpendapat? Ya, silakan. Salsabila. Iya, kata konkret, silakan berdiri, perkenalkan nama, kemudian kata konkretnya. Iya. Kata konkret ada pada puisi pada Mujua adalah pelita yang mengandung makna ibarat kehidupan. Ya, pelita ibarat kehidupan ya, Salsabila terus. Rasa Ya. seorang sama kikis yang mengenalkan sedikit demi sedikit. Ya, betul ya. Ada yang beda pendapat? Betul sekali, bisa kasih aplaus jawaban Salsabila. Ya, ada kata konkret yang lain yang menemukan selain kata pelita di situ, karena tadi ada beberapa kata konkret yang terdapat di situ selain kata pelita. Coba, ada lagi yang mau memberikan pendapatnya, tanggapannya, silahkan. Maknanya aja boleh guys. Boleh, maknanya dulu boleh. Perkenalkan, nama saya Saskia Paramita. Jadi makna yang terkandung dalam puisi pada Mujua itu, dalam keadaan apapun, hanyalah Tuhan yang bisa menopang dirinya. Ya, betul ya. Ya. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Tadi kata konkret sudah, kemudian makna yang terdapat di dalam puisi tersebut juga sudah. Ada lagi yang mau menanggapi? Ya, di dalam puisi Hujan di Bulan Juni yang nanti Ibu Tri akan tayangkan melalui videonya. Baik, ada yang ingin ditanyakan sebelum Bu Tri mau menayangkan videonya? Ada pertanyaan? Tidak, baiklah, ini adalah videonya, nanti kalian akan identifikasi tiap kelompok dalam bentuk Canva ya. Ibu Tri kasih waktu kurang lebih 10 menit karena setelah itu nanti ada presentasi tiap kelompok. Sambil Ibu teksnya tayangkan juga, coba kalian per kelompok identifikasi untuk puisi Hujan di Bulan Juni. Ini adalah merupakan teksnya. Kalian akan mengidentifikasi tiap kelompok dalam bentuk Canva ya, menggunakan media digital Canva ya. Itu adalah tentang kata konkretnya, kemudian larik, kemudian satu lagi adalah makna. Ibu kasih waktu mungkin sekitar 10 menit untuk kalian diskusi per kelompok. Nanti per kelompok kalian maju ke depan. Begitu. Baik ya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Ya, sebentar. Satu-satu. Ininya. Ya, silakan. Yaitu ketika saya bilang pagi, kalian tepuk 1 kali, siang 2 kali, malam tidak tepuk ya, tidak Ya. jadi. Terus semangat itu 4 kali. Hukumannya baca Terus puisi tadi, yang puisi yang sedikit saja tadi ya, Hujan di Bulan Juni. oke, Ya. kita ambil 5 Ya, orang ya, satu aja. 1 orang. Ambil Ya. 1 orang yang salah ya buat Ya, baca untuk puisi. baca puisi Hujan di Bulan Juni di depan Siang. tadi. Oke, Ya. konsentrasi Pagi. ya. Malam, siang, semangat, semangat, siap belajar. Siang, malam, malam, siang, pagi, malam, pagi. Kan untuk membawakan puisi tadi, yang Hujan di Bulan Juni. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam.
saya Rizky Febrianto Saputra. Perkenalkan, nama saya Riti Anjani. Jadi di sini kami akan membacakan Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. tak ada yang lebih Dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucap diserap akar pohon bunga itu. Ya, kita kasih applause. Ya, baik. Terima kasih kepada Rizky, Panji, dan silahkan duduk untuk mempresentasikan yang mewakili dari kelompok 1. Silahkan. Saskia Paramita. Di sini yang pertama yaitu kita akan membahas tentang larik yang ada dalam puisi Hujan di Bulan Juni. Di sini terlihat kalau yang pertama ini larik 1, larik 2, larik 3, larik 4, dan ini termasuk bait pertama dan sampai seterusnya. Lalu ada kata konkret yang terkandung dalam puisi Hujan di Bulan Juni. Yang pertama itu hujan. Hujan mewakili manusia yang terjatuh. Kata hujan dapat dimaknai sebagai manusia. Bisa dikaitkan dengan kata tambah dalam bait pertama dalam puisi tersebut. Yang kedua ada jalan, dapat dimaknai sebagai kehidupan atau jalan kehidupan. Jadi maksud ragu-ragu di jalan itu adalah kondisi ragu dalam menghadapi kehidupan. Lalu yang ketiga ada pohon. Pohon mewakili manusia yang diam saja tapi indah. Yang dimaksud dengan pohon di sini adalah sesuatu yang dirindu dan berbunga indah, meskipun tidak bergerak maupun menyerap rindu. Lalu kata konkret yang keempat yaitu ada akar, bisa dimaknai sebagai tindakan diam-diam. Disebutkan dalam puisi ini bahwa hujan itu sangat arif yang mampu di setiap akar pohon secara diam-diam. Dan yang terakhir yaitu ada kata bunga yang mewakili perempuan. Dan yang terakhir yaitu ada makna secara keseluruhan dari puisi tersebut. Maknanya yaitu tentang ketabahan, kearifan, kebijaksanaan yang harus dimiliki seseorang dalam keadaan berat sekalipun. Puisi ini juga mengamanatkan agar tidak berlarut-larut dalam perasaan sedihnya, agar segera melupakan perasaan yang membuatnya tidak nyaman. Ya, baik. Ada yang mau menanggapi? Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Sudah cukup? Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu adalah tadi presentasi dari kelompok 6. Berikutnya, ya, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari perwakilan nomor 2 ingin menjelaskan tentang mengidentifikasi kata konkret yang ada di hujan bulan Juni. Dari belakang. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Kamelia Syakira Putri. Nama saya Kaira Nasela. Yang pertama yaitu ada definisi dari konkret. Secara umum, kata konkret merupakan pilihan dari kata yang digunakan untuk bisa mewakili dari beberapa makna sesuai dengan konteks yang dimilikinya. Beberapa di antaranya seperti makna fisik maupun makna wujud. Sementara itu, jika merujuk pada KBBI, konkret sendiri berarti nyata dan benar-benar ada. Konkret memiliki arti berwujud, dapat dilihat, diraba, dan lain sebagainya. Di sini terdapat puisi Hujan Bulan Juni. Di sini. Berikutnya yaitu kata-kata konkret yang ada pada puisi Hujan Bulan Juni. Dimaknai sebagai perasaan atau jiwa yang juga sekaligus sebagai pikiran. Tidak ada pertanyaan? Oke, udah cukup jelas ya. Jadi sekian dari kelompok 2. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesimpulan tadi yang sudah dipresentasikan di depan, siapa yang mau menyimpulkan? Kesimpulannya dari presentasi ini, dari puisi Hujan di Bulan Juni, puisi ini tuh punya 5 kata konkret. Yang pertama itu ada hujan. Hujan ini ibaratnya kayak sebuah ketabahan. Terus ada pohon yang ibaratnya seperti berdiam diri.
Ibu tayangkan sebuah video dulu ya. Terus setelah nanti Ibu penayangan sebuah video, bisa mengambil video yang diambil ini mengenai apa. Kemudian setelah itu nanti refleksi ya. Refleksi dari apa sih yang kalian dapat pada materi pada pembelajaran pada hari ini. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagi komunitas sesuai passionnya. Saat ini, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei PISGEN, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini nggak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya. Ya, udah ya, itu diantaranya. Coba kalian jadi Ijal atau Ijul di video tersebut. Kalian Ijal atau Ijul? Ijal berarti adalah apa nih? Karena Ijal itu tidak memilih-milih teman dan dia berteman dari berbagai daerah ataupun suku, ras dan lainnya, dan dia bertoleransi dari berbagai agama, dan dia juga dapat mendapatkan pekerjaan yang mudah karena berwawasan luas dan berpengalaman. Ya, baik, terima kasih. Dengan link untuk post test pada hari ini karena tadi semua sudah ya. Sudah mengirimkan ya link post test pada hari ini. Silakan di situ untuk post testnya sambil nanti saya melihat nilai kalian dari post test ini bagaimana. Apakah ada perubahan dari tadi pada saat prakteknya begitu ya? Ya, silakan dikerjakan. Baru 5 orang yang respon untuk soal post testnya. Aku udah. Ya. Di sini baru 5 orang yang respon. Di sini nilainya hampir betul semua ya. Di sini berarti kalian menyimak pada pembelajaran pada hari ini, kalian memahami dan mengerti. Karena itu minta untuk refleksi pada hari ini. Di sini di bagian terakhir untuk refleksi pada hari ini di bagian menutup ya. Tadi ada mengisi melihat video, kemudian mengaitkan materi yang sebelumnya ini dengan kehidupan sehari-hari ya. Baik, coba apa sih yang kalian dapat pada materi pada pembelajaran hari ini? Silahkan untuk membuat refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapatkan pada hari ini, saya menjadi mengetahui apa itu puisi. Terus puisi terdiri dari berbagai macam unsur seperti kata konkret, terus ada juga tadi bait, ada larik. Terus juga kita jadi bisa membedakan. Maksudnya tadi kan ada video ya dari ibu yang Ijul sama Ijal. Di situ kita bisa mengenal diri kita. Itu kita masuknya ke Ijal yang dia wawasannya luas, atau dia seperti Ijul yang cuman pilih-pilih aja gitu. Segitu. Ya. Jadi setelah melihat dari hasil post test tadi berarti kalian sudah mengerti karena nilainya tadi kalau sebelumnya di praktek tadi Ibu lihat nilainya masih ada yang 75, 50 dan sebagainya, tetapi tadi Ibu cek pada saat post test nilainya hampir semuanya 100, berarti kalian memahami untuk materi pada hari ini. Untuk pertemuan Ibu yang akan datang kita akan belajar mengenai negosiasi. Nanti tolong dipelajari dulu apa itu negosiasi dan sebagainya. Baik. Sebelum menutup pada pembelajaran pada hari ini, silakan pimpin salah satu ketua kelasnya untuk berdoa. Siap. Siap.
Silakan dimulai. Sudah selesai dari salam. Baik, wassalamualaikum.